Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Wijaya, NIM 31200025 dari kelas YAT IAIN Pekalongan 2020 sampai 2021. Di sini saya akan menjelaskan mini riset atau penelitian dengan tema fikih lingkungan mencegah banjir dan drop perspektif Al-Quran. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis serta krisis apakah secara historis mencegah banjir dan drop dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak, sebaliknya tidak dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Antara lain, bagaimana cara mencegah banjir dan drop, bencana alam. 2. Bencana alam adalah salah satu ketentuan Allah SWT yang terjadi di alam semesta atau sunatullah fil kaun dan tidak terlepas dari unsur sebab akibat atau kausalitas. Sebagai salah satu bukti kekuasaannya, para musafir menjelaskan aspek kualitas perbuatan dosa manusia. Perbuatan manusia dengan terjadinya bencana dan adanya korelasi antara perilaku manusia dengan terjadinya peristiwa bencana alam. Di dalam ayat Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan berbagai gambaran dasarnya peristiwa bencana dan besar yang menimpa umat terdahulu, misalnya banjir dan drop. Kata kunci: bencana alam, musibah, banjir dan drop umat terdahulu. Kata pengantar: bencana adalah salah satu fenomena yang bersifat abadi karena sampai sekarang peristiwa ini terus terjadi. Ada bencana yang dapat dicegah atau diupayakan untuk tidak terjadi, namun ada bencana yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia hanya dapat berusaha mengantisipasinya supaya tidak terjadi korban harta dan jiwa. Peristiwa bencana alam telah sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan data statistik mencatat bahwa kejadian bencana alam di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama tahun 2016 seluruh Indonesia, angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2015, di mana catatan bencana alam berjumlah 1.732 kejadian. Dalam perspektif Islam, musibah merupakan peristiwa dari yang pasti dialami oleh setiap manusia, walaupun terjadi dalam bentuk bobot atau kadar yang berbeda. Musibah bisa dialami dan ditimpa secara individu ataupun tertimpa penduduk suatu daerah. Bencana massal dapat berbentuk bencana alam. Takdir yang Allah SWT ditentukan oleh alam semesta. Takdir yang Allah SWT ditentukan di alam semesta ini tidak terlepas dari unsur sebab, akibat, atau kualitas, termasuk terjadinya bencana yang sangat erat kaitannya dengan penuaian atau sebaliknya pengabdian atas perintah dan larangannya. Tentang umat terdahulu, Allah SWT telah menceritakan kisah mereka secara umum, antara lain, masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan oleh dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang ditimpa suatu keras yang mengutur. Di antara mereka ada yang kami benarkan. Yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam tersebut merupakan perspektif Al-Quran. Untuk selanjutnya dapat diperankan aktif melakukan upaya preventif pencegahan terjadinya bencana alam dengan ikhtiar manusia yang maksimal. Pembahasan atau banjir dan drop dilihat dari sosial atau nyata. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.
disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Dampak bencana. Semua bencana pasti membawa dampak yang buruk bagi manusia yang tinggal pada daerah tersebut. Seperti halnya, 1. Menimbulkan kerugian material, 2. Lingkungan kotor, 3. Bibit penyakit, 4. Kelangkaan air bersih. Beberapa alternatif penanggulangan banjir dan rob ditemukan para ahli, antara lain adaptasi. 1. Adaptasi, berpindahnya ke lokasi yang lebih tinggi, membangun border dan pompa, menambah tanah di tempat yang memiliki perkasi rendah, merubah jenis bangunan rumah, menambah tinggi rumah atau roof. 2. Memaksimalkan fungsi drainase, diantaranya dengan membangun drainase, pasang surut, dan sistem polder. Sistem ini disinergikan dengan normalisasi sungai, pembangunan kolam penyimpanan air, dan pompa pintu air. 3. Alternatif lain teknik pengendalian banjir di daerah rob yang ramah lingkungan adalah gabungan dari kombinasi antara pemakaian tendan air atau parit yang sejajar pantai. 4. Membangun dam lapas pantai, penanaman hutan mangrove. Ayat tentang krisis lingkungan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya, dan rasa takut atau tidak akan ditimpa, dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 57. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Allah SWT kepada manusia sesuai dengan keukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga atas dasar kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. B. Musibah banjir dan rob dilihat dari pandangan Al-Quran. Dilihat dari Al-Quran bahwa banjir adalah untuk bentuk kemurkaan Allah dan musibah dari Allah akibat kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Refleksi teologis demikian terlihat di muatan ayat prolog banjir Nabi Nuh, Quran surat 1 ayat 4, Al-A'raf 5-9-69. Konsep Al-Quran mengenai banjir dapat dirumuskan bahwa banjir bukanlah fenomena kemurkaan Allah kepada umat manusia yang disebabkan manusia tidak mau menerima ketakdiran Tuhan dalam dirinya, tetapi banjir merupakan fenomena ekologis yang disebabkan karena perilaku manusia di dalam pengelolaan lingkungan menentang sunatullah. Sejarah bencana umat terdahulu. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan berbagai macam bencana besar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia, di antara lain 1. Penenggelaman dan banjir dahsyat ke dalam air laut. Dan umat yang telah Allah SWT tenggelamkan adalah kaum Nabi Nuh dan Fir'aun serta bala tentaranya. Kaum Nabi Nuh telah Allah SWT binasakan dengan angin topannya yang mendatangkan banjir sangat dahsyat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka selama berlibu kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Angin topan ini yang telah membinasakan kaum Nabi Nuh mendatangkan banjir yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. 2. Hujan batu adalah
Dua, kaum yang pernah mengalami bencana dahsyat berupa hujan batu dari langit, yaitu Nabi Lut alaihissalam setelah tempat tinggal mereka dibaikan sebelumnya, dan Asyab al-Fil, tentara bergajah berupa gajah Abrahah. Adapun kaum Nabi Lut alaihissalam Allah berfirman, maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atas berada di bawah, atau kami baikkan dengan kami hujan mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dan bertubi-tubi yang diberikan tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang yang zalim. Pada ayat lain Allah mencatat menyebutkan peristiwa bencana dengan matahari hujan yang buruk. Faktor penyebab terjadinya bencana alam pada umat terdahulu. 1. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan faktor yang bersifat umum terjadi penyebab bencana alam yang Allah SWT ditimpa kepada umat timpakan kepada umat terdahulu, yaitu dengan lafaz-lafaz sebagai berikut: al-zunub, dosa-dosa, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, kemudian binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Quran surat Al-An'am ayat 6. B. Al-Taqiyat, kesalahan, bagaimana dalam ayat disebutkan kesalahan mereka ditenggelamkan. Quran surat An-Nuh ayat 25. Az-zulum, kezaliman, sebagaimana dalam ayat sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka melakukannya kezaliman. Quran surat Yunus ayat juz 13. Al-kufur, keyakinan, sebagaimana dalam ayat sesungguhnya para rasul sebelum kamu telah berala-ala, maka aku beri tangguh kepada mereka orang kafir, tangguh kepada orang kafir yang dikemudikan akan dibinasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu. Quran surat Al-Araf. Musibah dalam perspektif Islam. Menurut Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul Fatwa-Fatwa seputar Al-Quran dan Hadis, beliau mengatakan kata musibah diambil dari kata akar yang bertimpa mengenai atau yang menimpa pada mulanya. Akar kata ini berkaitan dengan lemparan yang mengenai sasaran. Di dalam ayat Al-Quran, yang beriman untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum akan terjadinya sesuatu yang membahayakan. Hal ini terdapat dalam dalam ayat Al-Quran bahwa hai orang-orang yang beriman, bersebarlah kamu dan kuatkan kesabaran dan tetaplah siap siaga, dibataskan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Imran juz 3. 1. Macam-macam musibah. Musibah terbagi ada 3 macam. 1. Musibah sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab diartikan dengan sesuatu yang didasarkan tidak enak dalam hati perasaan seseorang. Dalam konteks musibah, azab dipahami sebagai sesuatu yang membinasakan dan hanya sesekali terjadi. Musibah dalam arti azab biasanya ditimpakan kepada orang-orang atau golongan manusia yang tidak mau beriman kepada para nabi dan kepada mereka yang melakukan kezaliman atau dosa di luar batas toleransi manusia. 2. Musibah sebagai ujian dari Allah. Musibah ini sama sekali tidak ada hubungan dengan perbuatan keliruan manusia. Betapapun baik dan bermanfaat aktivitasnya,
yang dilakukan manusia serta taat mereka dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang seperti ini akan mereka alami juga. Oleh karena itu, musibah ini sering dihubungkan dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3. Musibah karena konsekuensi. Manusia sifatnya banyak lupa dan banyak salah. Hawa nafsu mengajak kepada perbuatan buruk. Setan menjerumuskan manusia pada perbuatan maksiat. Iman kepada Allah manusia terkadang melemah hingga mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Hikmah musibah dalam perspektif Islam. Musibah sering dianggap buruk oleh yang tertimpa pada menurut Al-Quran itu yang terbaik untuknya. Bisa jadi musibah demikian musibah yang lebih buruk daripada itu akan menimpanya. Arti Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang baik dan ringan menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Kesimpulan, manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini menjaga alam raya agar tetap asri dan nyaman, karena bumi dengan segala ekosistemnya adalah untuk digunakan manusia yang telah menjadikan bumi sebagai tempat bagi umat manusia. Bila kerusakan diperbuat manusia, maka sunnatullah akan berperan di situ dengan bentuk musibah seperti banjir, angin topan, kekeringan, serta bencana angin topan, dan sebagai bagian dari sebab akibat dari dampak yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu Al-Quran menekankan kepada manusia untuk selalu menjaga kelestarian alam agar keberlangsungan bumi sebagai tempat manusia hidup akan selalu menjaga dan lestari, sehingga bencana alam tidak akan pernah lagi terjadi di bumi ini. Mungkin cukup dari presentasi menurut saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik atau yang tidak patut ditiru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.